Nggak sama sekali kok. Gue pastiin sama lo, nggak akan ada yang berani jelek-jelekin lo di sini. Oh yakin? Ya gue yakin. Sebaiknya aku temuin Pak Alex buat minta maaf. Bu Nawang? Bu Nawang ada perlu apa ya? Saya mau ketemu sama Pak Alex. Sebaiknya jangan dulu ya Bu. Pagi ini saya lihat moodnya Pak Alex kayaknya lagi kurang bagus. Buat saya sih juga. Kalau moodnya Pak Alex udah baikan, saya boleh minta tolong ya. Tolong sampaikan minta maaf saya ke Pak Alex. Dan kalau Pak Alex mau saya mengundurkan diri, saya bisa terima itu. Mungkin memang selama ini kinerja saya di sini kurang baik. Semoga aja Pak Alex nggak serius bilang begitu ke Bu Nawang. Ya mungkin Pak Alex lagi emosi Bu, karena lagi ada masalah kerjaan. Iya, mudah-mudahan. Makasih ya Linda. Iya Bu. Gawat kalau Pangeran sampai nggak datang ke rumah Mel nih. Bisa-bisa Pak Raymond batalin semua proyek dia untuk aku. Perusahaanku bisa terancam bangkrut kalau gitu. Kemarin aja dia udah batalin proyek aku yang di Batam. Pangeran. Bisa-bisanya kamu saat genting gini masih bikin ulah aja sama papa. Aku gak akan bisa tenang sebelum aku ketemu kabar Pangeran gimana. Gimana ya kabar si Jeffrey? Apa dia udah bisa nemuin Pangeran? Ya Jeff, gimana? Aku harus menyiapkan diri kalau Pak Alex minta aku untuk mengundurkan diri. Mungkin memang kinerjaku masih jauh dari yang diharapkan Pak Alex. Jadi wajar kalau dia minta aku untuk mengundurkan diri. Bu Nawang? Iya Linda. Bu Nawang diminta Pak Alex ke ruangannya sekarang. Bu Nawang? Iya Linda. Bu Nawang diminta Pak Alex ke ruangannya sekarang. Mungkin ini akan jadi hari terakhirku bekerja di sini. Iya, makasih ya Linda. Itu surat apa ya Bu? Ini surat pengunduran diri saya. Loh, memangnya sudah pasti Pak Alex minta Bu Nawang untuk mengundurkan diri? Saya nggak tahu ya. Tapi kalau memang seandainya Pak Alex minta saya mengundurkan diri, saya tinggal kasih aja suratnya. Semoga semuanya baik-baik aja ya Bu. Dan Bu Nawang masih bisa tetap bekerja di sini. Amin. Makasih ya. Ya Bu. Ya udah, saya temuin Pak Alex dulu ya. Pak Bos. Udah apa? Pak Bos. Anu apa? Itu cewek asongan yang tadi, nggak taunya masih ada di lobi Pak Bos. Padahal udah diusir loh sama security. Keras kepala juga dia. Bukan keras lagi Pak Bos, tapi kepalanya tuh udah kayak batu loh. Padahal yang ngusir tuh security, badannya lumayan gede loh. Nggak takut Pak Bos, diusir balik lagi, diusir balik lagi, kayak kucing. Ya kamu urus aja, masa ngurus cewek sebiji aja kamu nggak bisa? Kalau kamu buang kayak ke pasar. Bawa ke pasar memangnya kucing Pak Bos. Apa perlu saya tuntang? Jangan Pak Bos. Pak Bos tenang aja di sini. Biar cewek itu saya ngurus.
Ya. Tenang, saya mau tenang gimana kamu bolak-balik terus. Pokoknya tenang aja Pak Bos. Siap, laksanakan. Pak, tolong kerjasamanya. Kalau Mbak tetap di sini, kami semua bisa kena masalah dari Pak Raymond, Mbak. Saya nggak akan pergi sebelum Om Raymond turutin permintaan saya, Pak. Mbak, saya minta sekali lagi, sebaiknya Mbak pulang saja. Panas-panas begini, kalau Mbak tetap di sini dan terjadi apa-apa, pasti kami semua yang repot, Mbak. Lebih baik Bapak yang kembali kerja. Karena saya akan tetap di sini, Pak. Mau panas, mau hujan, mau badai sekalipun saya nggak akan pergi. Sebelum saya dapat kejelasan dari Om Raymond. Buset, bener-bener anak zaman sekarang ya. Susah banget dibilangin. Beda sama anak zaman dahulu. Sekali dibilangin langsung nurut. Bener-bener tuh orang ya. Maunya apa sih? Kamu itu keras kepala banget sih. Disuruh pergi masih aja di sini. Aduh, ampun. Saya nggak akan pergi dari sini. Sebelum Om Raymond janji sama saya akan berhenti menekan papanya Pangeran. Udah cukup perasaan anak-anak dikorbankan demi kepentingan orang tuanya. Anak-anak dipaksa untuk melakukan permintaan orang tuanya, semuanya demi kelangsungan bisnis. Dan itu kejam. Tolong, izinin saya ketemu sama Om Raymond. Cuma untuk nyampein itu doang. Izinin. Pak Raymond itu orang sibuk. Jadi gak ada waktu buat ngurusin masalah kayak nggak penting ini. Sorry ya. Mungkin buat Om ini masalah nggak penting. Tapi buat saya ini penting banget. Dan saya nggak akan pergi sebelum saya ketemu sama Om Raymond. Bener-bener nih bocah asongan ya. Untung aja cewek. Coba kalau cowok, saya pelintir, terus saya pres tangannya. Saya jadiin peyek. Mas Kuriti, jagain wanita ini. Jangan sampai dia masuk. Siap. Cid, Keadaan Putri gimana? tadi sih gue sempat samperin ke rumahnya, tapi Putri nggak ada. Gue hubungin juga susah banget. Sampai akhirnya gue bisa hubungin dia. Terus gimana? Tadi sih kata Putri dia lagi di taman buat nenangin diri. Gue tawarin buat gue jemput tapi nggak mau. Tapi feeling gue sih dia lagi sama Pangeran. Pangeran? Perasaan Pangeran lagi fokus banget sama Mel. Tahu nggak? Mel lagi di lobby tahu? Momen penting nih, kita nggak boleh kelewatan. Sumpah gue tuh nggak percaya banget kalau Mel itu udah masuk kuliah. Buruan. Kok pada ribut gitu sih? Ada apaan tuh rame-rame? Nggak tahu dah. Samperin dia. Ayo kita samperin yuk. Ayo. Kayaknya Mel udah masuk kuliah. Ya udah, ayo kita liatin. Gue penasaran deh lihat kondisi si Mel. Gimana jadinya ya kalau dia benar-benar buta? Iya, selebgram masa buta? Ternyata bener Mel buta. Ya ampun, kasihan banget. Gue nggak tega deh ngeliat Mel kayak gitu. Banyak yang ngomongin ya. Gak ada kok. Mel, lo hati-hati ya. Oh Mel, excuse me guys. Mel, how are you? How can we help you? I'm so happy lo balik lagi di kampus. Nggak apa-apa kok. Gue nggak perlu bantuan. Kan udah ada my prince. Mulai sekarang, Mel biar gue yang jagain. Karena dia tanggung jawab gue. That's good then. Kasian banget ya. Kasian banget ya. My prince. Sumpah gue malu banget. Pasti semua orang lagi jelek-jelekin gue ya. Gak sama sekali kok. Gue pastiin sama lo. Gak akan ada yang berani jelek-jelekin lo di sini. Lo yakin? Ya gue yakin. Kalau bukan
misalkan karena omongan usus goreng yang bisa nguatin gue gak mungkin bisa jalanin ini semua. Gue bisa tetap tegar. Itu karena lo, usus goreng. Ya, walaupun kadang-kadang sifat batu bata tuh nyebelin dan kayak anak kecil. Bahkan kadang-kadang juga songong. Tapi gue yakin kok batu bata itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Batu bata harus bikin Mel merasa tenang dan bahagia ya di situasi yang seperti ini. Jangan tinggalin Mel ya. Batu bata inget gak? Waktu di rumah sakit, waktu gue nyamar jadi suster, kan gue bilang, laki-laki sejati itu dilihat dari kesetiaan dan tanggung jawabnya. Ingat dong usus goreng, kan gue udah pernah bilang ke usus goreng, cuman omongannya usus goreng yang bisa masuk ke sini, terus celep ke hati gue deh. Tapi keinget terus di sini. Tuh, sekarang lo bisa lega. Karena pangeran ternyata lagi sama Mel. Gue malah makin khawatir sama Putri. Kayaknya Putri nutupin sesuatu dari gue. Habis dari taman, Putri kemana ya? Udah, lo tenang aja. Pasti Putri baik-baik aja kok. Mudah-mudahan begitu. Kalau gue di posisinya Mel ya, gue bingung sih. Gue harus sedih apa senang ya? Kok gitu? Ya lo liatin aja sendiri. Mel bisa pegangan tangan terus sama si pangeran. Gara-gara keadaannya yang sekarang. Di satu sisi dia pasti sedih banget karena dia buta. Tapi pasti dia senang banget juga. Karena bisa barengan sama pangeran terus. Kalau gue lihat sih, kayaknya pangeran terpaksa. Lihat deh, dia sampai ngelamun kayak gitu. Wah parah sih. Kalau dia ngelamun terus nuntun orang buta.
kayak nggak sadar sih kalau sekarang lagi jalan ke arah tangga. Ya udah kalau kayak gitu. Cici. Pangeran lihat apa enggak sih? Depannya ada tangga. Gue yakin dia lagi ngelamun. Kita samperin tak?